hawa nafsu itu banyak sekali di tubuh kita. Nah, hawa nafsu inilah sebenarnya salah satu, kalau yang tidak baik itu yang nanti akan menjadikan hawa nafsu itu kan bisa menjadi perilaku lama-lama ya. Mamanya mau ngomong kasar akhirnya muncul lewat mulut. Kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan akhirnya. Nah, hawa nafsu inilah yang insya Allah itu nanti akan menjadi siksaan di neraka. Ini khususnya bagi yang muslim loh ya. Karena kalau yang non muslim saya nggak bahas. Ya, ya. Nggak bahas karena sudah tahu kan sih. Iya betul. Maaf. Ya, betul. Terus lanjut Ustaz. Jadi ini yang muslim lah ya, siapa tahu hidayah demi hidayah didapat. Jadi gini, hawa nafsu itu semua tubuh kita itu bisa mengikuti hawa nafsu yang baik ataupun yang tidak baik. Nah, untuk menjadikan hawa nafsu itu bisa tereliminasi, kalau tereliminasi enggak ya, dari tinggi menjadi rendah itu apa namanya, terkendali istilahnya ya. Kalau eliminir itu kok kayaknya kurang tepat ya. Terkendali lah, itu sebenarnya adalah memang banyak sekali sekolah-sekolah belajar agama, banyak pesantren banyak, itu menuntut ilmunya. Nah, untuk yang mengendalikan hawa nafsu ini tidak masuk di menuntut ilmu saja. Ilmu itu dari mana? Dari mulai yang SD-nya, SMP-nya, atau SMA-nya, aliyahnya, atau universitasnya, bukan di titik ilmunya. Walaupun dia itu S1, S2, maupun S3-nya agama, tetapi kalau hanya ilmu, itu baru dititipi ilmu oleh Allah Ta'ala. Dititipi ilmu. Jadi nafsu itu di kita sendiri, siapapun itu belum bisa mengamalkan nafsu di tubuh kita. Nafsu yang ada di kita belum tentu bisa mengamalkan ilmu yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, aplikasinya inilah yang kita ketahui, namanya pengendalian hawa nafsu, atau nafsu kita mencoba kita kendalikan. Walaupun nafsu kita itu baik atau mutmainah, tetapi kalau itu penuh dengan nafsu yang ingin menang, ingin menonjol, tetap itu nanti ada kriteria yang kurang baik. Contoh mamanya, kita ingin menghafal Quran, boleh kan, baik itu ya. Banyak para ustadz menceritakan kalau membaca Quran itu pahalanya 10 lah ya, mau satu huruf, satu kata, satu ayat itu Alif Lam Mim bukan satu tapi tiga ya. Jadi 30 kebaikan. 30 kebaikan atau 30 pahala itu insya Allah sudah benar. Cuma pada saat kita itu sudah tahu, kemudian membaca, kemudian kita hafal, yang harus kita belajar nafsunya adalah nafsu untuk ujub atau riya. Itu belajar hawa nafsu untuk mengendalikan kepandaian kita yang disisipi oleh setan itu untuk ujub atau riya kepada orang lain. Nah, itu mengendalikan hawa nafsu sehingga pada saat dititipi oleh ilmu, hafal Qur'annya, jago dalam menafsirkan, kemudian kalau ujub itu ada, riya itu ada, bahkan sombong itu ada, selesai. Jadi pahalanya yang 10 pahala itu bisa habis semuanya, dan ini merugi kita. Atau bisa minus Ustaz? Bisa minus ya? Kalau ketambahan yang lain-lainnya itu habis, itu kan karena nggak pernah tobat. Jadi tobat itu biasanya tetap itu, tobat itu juga pengendalian hawa nafsu loh Ji. Kenapa? Biasanya orang itu untuk suruh minta maaf itu gengsi. Nah, itu kan nafsu gengsi sebenarnya. Nah, itu kalau seseorang tobat itu sudah dianggap oleh takwa oleh Allah Ta'ala. Tobatnya makanya wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, sebenarnya minta maaf, bersegera memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, meminta maaf, ini sebenarnya unsur takwa juga. Jadi banyak sekali teman-teman dakwah, para ustadz, para kiai itu menyediakan kalau rezekimu kurang, nggak bisa dicari, kamu banyak dosa, banyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu anakmu gini, kamu dulu sebelum anak kamu lahir kamu banyak salah dan dosa pada Allah, minta ampun. Istilahnya taubat seseorang atau mohon ampun itu memang benar bisa menjadi salah satu banyak tujuan, bukan salah satu, banyak tujuan sebenarnya. Makanya Rasul itu
memohon ampun itu minimum 70 kali setiap hari. Jadi bukan hitungan 70 kalinya. Rasulullah Muhammad SAW itu pun orang yang terpilih yang tidak ada salah, maksum lah istilahnya, itu aja sampai 70 kali, apalagi kita itu saudaranya Rasul bukan, temennya juga bukan. Kalau umatnya ya umat lah ya umatnya Rasul ya, kita yang mengaku umat ya. Kan kita yang mengaku umat Rasul ya. Tetapi kadang-kadang perilaku kita itu tidak mencerminkan kita umatnya Rasul ya. Emosional ya, kalau kita ini khususnya yang tahu bab-bab agama nih, ini emosionalnya kadang tidak terlatih istilahnya. Jadi salah satu perang terhadap hawa nafsu itu nggak terjadi. Padahal itu untuk diri kita. Umpamanya kita disuruh menilai orang lain itu memang salah. Ya, di satu titik itu salah. Umpamanya di medsos tuh ngomongnya itu kocar-kacir sehingga kita sendiri mendengarkan itu gatal telinga kita dan gatal hati kita itu untuk maunya gitu ya. Tetapi kan orang yang seperti itu kenapa masih dihidupkan oleh Allah Ta'ala? Karena dia penguji kita. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan Allah ini menciptakan kita ujian bagi yang lainnya. Apakah kita itu sabar? Nah, ayat ini bukan hanya ganjel mata saja. Ganjel mata. Lu ya kan sampai hafal. Ayatnya kecil, ringan, jangan jadi ganjel mata. Maksudnya hafal aja. Buktiin kalau kita itu taat kepada Allah Ta'ala sehingga ngerti bahwa Haji Hasan itu penguji saya, Haji C penguji saya, Tung penguji saya. Umpamanya yang netizen, teman-teman taklimnya kita itu penguji saya, gimana nggak menjadi penguji saya? Satu, kalau yang ngomongnya kacau penguji saya senyum-senyum aja. Oh, namanya hidayah itu susah. Untuk mendapatkan hidayah kan memang butuh aksi, butuh aplikasi. Kemudian yang netizen yang lain kadang-kadang bisa membanggakan hati saya. Itu kan juga nafsu saya yang istilahnya itu kalau beliau tulus, tapi bagi saya bisa aja itu merusak saya. Apa yang disampaikan dengan memuji barangkali atau bersyukur barangkali atau itu bisa merusak saya. Setan itu ada dalam hati saya. Tidak boleh, tetap saya akan menjawab. Mamanya saya pas melihat walillah ilham. Istilahnya itu yang terbaik hanya milik Allah. Yang harus kita syukuri, yang suci, yang tinggi itu hanya milik Allah sebenarnya. Makanya itu nafsu, tetap nafsu. Walaupun sesuatu itu dari sesuatu yang baik, tetapi bagi kita setan itu masih ada. Tetap harus menjawab, oh ya Allah yang maha suci, Allah yang memang harus dipuji seperti itu. Cukup dengan walil ilham, berhenti di titik itu. Itu nafsu. Nah, dimanapun sama. Kita ketemu orang sudah lama nggak ketemu, ini gimana kabarnya, baik-baik aja, kok saya lihat itu kok nggak pernah berantem, kepala kita besar kan gitu ya, nggak pernah berantem, kepala kita besar. Kemudian baru kita, iya masalahnya saya tahu dia, saya kenal istri saya. Kalau menjawab seperti itu, nah itu dirinya adalah Tuhan. Jarang sekali menjawab, ya alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Ta'ala. Itu jawaban itu harusnya seperti itu ya. Dan jawaban itu sangat jarang sekali kita dengarkan. Pasti yang kita sering dengar itu karena saya. Nah, ini nafsu untuk keluar sama. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak bisa mengendalikan nafsunya. Dia di sholatnya bisa, dia sholat khusyuk, tapi di ujub riyanya nggak bisa. Dia sholatnya bisa, dia khusyuk, dia baca Quran bisa, tapi dia tidak bisa menyembunyikan hartanya. Tidak bisa itu gembar-gemborkan sama orang. Nah itu juga nafsu. Dia bisa di sholat itu bisa, tapi sampai sholatnya dia sendiri pun direkam di YouTube-nya. Nah itu kan orang
nggak sadar bahwa dia itu mencoba ada ujub riya itu dimunculkan terus-menerus, dan itu nggak sadar walaupun orang tersebut itu tahulah tentang agama. Nah, inilah berperang dengan hawa nafsu ini yang memang terberat. Ya, dari perang Badar yang Haji Hasan tadi sampaikan, itu terberat karena nafsu itu perangnya dari mulai sejak akil balik sampai meninggalnya seseorang. Itu nafsu itu harus kita kelola terus-menerus. Tidak bisa hanya perang terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau saya, mending kita yang mencari jalan dari Allah. Umpamanya kita yang ditolimi, okelah kita yang mengalah. Masa kita hanya mengalah terus? Mengalahlah karena Allah, bukan mengalah karena takut. Enggak sih, karena Allah aja. Siapa tahu nanti kalau kita memang, oh iya sudah saya mengalah karena Allah, kita ditolimi ya kita mengalah diem, padahal kita nggak takut. Enggak, kita hanya mencari ridha Allah agar kita dapatkan nantinya. Nah, dari titik itulah mulai kita bisa mengendalikan nafsu demi nafsu. Mau gibah akhirnya kita juga enggak suka, kan gitu ya. Mau mencari kesalahan orang lain nggak mau, kan gitu. Kenapa? Nah, banyak taklim-taklim itu yang menjelek-jelekan saudaranya sendiri, banyak yang seperti itu. Nah, ini tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Bagi taklim yang memang ada mursyidnya seperti itu, tanyalah yang baik. Jangan mengajarkan mencari kejelekan orang lain untuk diajarkan ke sini ustadz. Monggo silahkan, boleh kok. Tapi kalau ustadznya itu tersinggung, ya sudah tahu berarti ustadznya memang nggak bisa mengendalikan nafsu. Kalau yang seperti itu jeleknya hilangkan. Tapi kalau ini bisa menjadikan taklim itu rusak, nggak usah ustadznya seperti itu dipakai. Kan seperti itu ya. Sehingga nafsu-nafsu yang lain termasuk bicara itu harus dikendalikan, kalimat itu harus dikendalikan. Kalimat umpamanya kalau kita ngaji melakukan kamu, anda, you itu kalimat yang dia mikirnya dia itu paling hebat dan paling benar. Siapapun orangnya, mau dia itu pejabat kek, mau dia orang biasa kek, mau dia orang ahli agama atau agama, kalau udah kata-katanya kamu merendahkan, itu berarti merendahkan, atau anda itu lebih merendahkan lagi. Belajarlah untuk tidak seperti itu. Karena apa? Kalimat-kalimat baik itu kita sering kok mendengarkan dari Rasul yang tidak merendahkan orang lain. Nah, kita harus belajar. Kita itu sering bersolawat atas Nabi, tetapi kita perilaku Nabi kita tidak contoh. Nah, itu kan sebenarnya kita semau diri akhirnya lah. Apa yang kita kerja, apa yang kita pelajari dari Quran, dari sunnah yang kita kerjakan setiap hari, kalau akhlak-akhlak Rasulullah tidak kita terapkan sehari-hari, kembang lambe aja ya. Iya, hanya penghias bibir aja akhirnya. Pemanis bibir ya. Pemanis bibir. Nah, ini yang harus kita sadari itu. Jadi nafsu ini sangat banyak sekali. Apalagi mencuri sudah jangan dilakukan, merampok sudah jangan dilakukan. Ya, apapun sebenarnya. Jadi kita harus belajar karena yang kita harus ketahui itu yang mulia di hadapan Allah bagi bagi orang-orang muslim itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum itu sudah dijelaskan. Jadi di sini tidak memperlihatkan bangsa. Tidak memperlihatkan bangsa. Jadi kalau ada orang yang dia merasa itu hebat, benar, tidak punya dosa, selesai dia di titik itu. Dia selesai di titik itu. Orang yang dia merasa tinggi daripada orang lain, selesai dia di titik itu, siapapun orangnya. Nah, orang yang senantiasa dia itu tawadu, rendah hati, mencoba belajar zuhud dengan biasa. Zuhud itu kan sebenarnya biasa aja ya. Tidak melihat orang lain itu rendah, tapi malah kita yang merasa kurang. Itu kan pelajaran zuhud itu kan seperti itu. Jadi tahu agama tapi tidak banyak bicara. Ada sesuatu yang bisa menaikkan emosi, dia malah melerai. Ada sesuatu yang temannya salah,
Dia harusnya menegur, tapi tahu ini ditaklim, nggak ditegur. Ditanya, kenapa nggak ditegur itu? Ini kan ditaklim, nanti dia malu. No, ini kan semuanya nafsu yang dia kendalikan. Nafsu yang dikendalikan inilah yang berpahala. Itu yang mulia di hadapan Allah Ta'ala, seperti itu. Jadi kalau ada orang yang tidak bersalah kepada kita, jangan sampai kita itu mencari-cari kesalahan orang itu dan diceritakan kepada orang lain. Itu nafsu juga itu. Tidak pernah kenal, tidak pernah tabayun, dia menceritakan yang menurut dia jelek, padahal menurut tuntunan dari Quran dan Sunnah setelah hadis tidak ada yang jelek. Kamu aja yang menilai jelek. Karena apa? Karena nggak ngerti. Dia hanya berbicara tentang ilmu, yang ilmu itu sebenarnya masih banyak di hadapan Allah Ta'ala. Nah, di situ juga tidak boleh. Jadi seseorang harus benar-benar belajar untuk mengendalikan nafsu itu apa saja. Suami kepada istrinya juga harus dikendalikan nafsunya. Gimana coba? Kalau suaminya itu memberikan nasihat, istrinya yang ngambek. Ayo, gimana? Ayo. Itu nafsu loh itu. Nafsu yang mana harus kita kerjakan? Ngambeknya sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, lewat ini ya. lewat sudah dosa beneran ini. Nah, itu kan nafsu. Pengetahuan kita tentang agama harus kita terapkan di titik ini. Ngomong sama istri, ini sudah hari ketiga kamu masih diemin saya, gitu. Iya kan? Apa salah saya kamu diemin? Istrinya ngomong, lah dulu kamu kan apa yang kamu omongin bener, tapi kamu nggak jalanin. Lah salah lagi kita akhirnya. Oh ini berarti ini diskusi biasa. Akhirnya si laki-laki harusnya senyum-senyum. Oh itu, yuk kita rembuk jangan sampai ada anak-anak tahu, kan gitu ya toh. Rembukan baik, akhirnya tersenyum. Minta maaflah si suami. Ya maaf, minta maaf, kemudian ngobrol. Oke, jangan diperpanjang, yuk kita mencoba belajar untuk saling memahami. Disinilah pengendalian nafsu. Si suami maunya itu juga ngekik istrinya hampir 3 kali. Sudah benar dia bilang pada istrinya sudah 3 hari, ya maksud saya 3 hari tadi. Si istri ngomong benar juga, si suami kok hanya ngomong aja, kan gitu ya. Sama-sama benernya semuanya. Nah akhirnya si suami tahu dia yang mau sebagai imam, akhirnya senyum, dia harus senyum. Ini istriku beneran ini. Kan harusnya seperti itu. Ini istriku. Berarti kamu harus ngomonglah kepada saya kalau seperti itu. Karena saya walaupun saya imam, saya masih ada salah, tegurlah baik-baik. Jangan diam seperti itu. Kalau kamu diam, semuanya nanti kamu dan saya dua-duanya belum tentu ketemu di surga. Ketemunya di neraka karena sama-sama salahnya, nggak taunya. Nah, disinilah sama-sama nafsu harus diketahui. Tidak bisa kita asal imam terus nafsu itu kita tekan, kemudian istri ngomong yang dikomongin bener, padahal kita barusan mau jadi pimpinan nih, marah lagi, ya nggak boleh seperti itu. Nah, itu nafsu itu nafsu semuanya. Di titik itu ada setan, ada juga kita tentang agama-agama yang kita sudah masuk ke dalam pikiran, memori kita, sudah masuk dalam sebagian di kolbu kita. Itu kan harus ada yang kita kerjakan. Nah, di titik itulah nafsu itu harus kita kalahkan. Nafsu kita sebagai pimpinan dengan istri ngomong, lah papa kan hanya ngomong aja. Ya itu harus diperhitungkan. Jadi bukan terus wait, wah mau menang saya, oh, nggak boleh seperti itu dilarang oleh Islam. Nah kalau sudah istri, papa kan hanya ngomong aja, oh nggak pernah dikerjain. Nah, harusnya nomor berikutnya adalah tersenyum, dilus-elus, ini istri saya ini. Pak Ustadz, jadi untuk mengelola nafsu ini langkah awal yang mesti kita jalankan agar tidak salah di hadapan Allah itu seperti apa? Kan kadang-kadang kan susah juga membedakan antara ini nafsu, ini semangat, ini motivasi. Itu langkah awal untuk mengelolanya agar tidak salah di hadapan Allah. Gini, yang jelas nafsu itu kan banyak ya, tapi yang paling ringan pengujinya itu kan sekitar kita sebenarnya. Sekitar kita itu kan nanti ada amarah itu jelas, itu nomor 1. Kemudian ada amarah, kemudian ada merendahkan orang lain. Biasanya kan begitu.
Amarah merendahkan orang lain itu kelas nomor harus kita ketahui. Yang sebelah sini ada ujub sama riya. Itu di 2 titik ini itu biasanya ya begitu-begitu itu. Umpamanya ini Haji J cerita, Ustaz, istri saya ini hebat banget dia mamanya, dia bisa ini bisa ini. Saya nggak mau kalah. Oh, istri saya Ji itu bisa ini. Nah, ini kan nafsu. Sudah tektok di situ. Lah iya. Lah mau apa? Kalau mamanya Haji J bilang, Ustaz, istri saya itu bisa begini-begini. Saya tahu istri saya itu lebih daripada istrinya Haji J. Tapi saya nggak komen. Oh, ya Alhamdulillah Ji. Selesai. Iya. Benar nggak Ji ya? Iya kan? Kalau mamanya ada cerita tentang masalah agama, kita tahu sih yang diomongin itu malah salah. Tapi kan kalau di depan umum ya nggak perlu kita ngomong. Ya salah tahu kita. Loh kenapa nggak dikasih tahu? Ah ini di majelis sih. Kecuali mamanya Haji J tanya, Ustadz yang tadi saya ngomong bener apa salah ya? Nah baru saya jawab. Berarti beliau itu menginginkan jawaban. Maaf ya gitu. Pengen dikoreksi. Iya, seperti itu. Contoh ini mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran yang lain. Contoh nih. Ibu saya sebelum almarhum nih, ini kan ngomong sama teman-temannya ibu-ibu itu kan ngomong. Kalau ngomong kan ya gitu-gitulah ya. Ya salah ya ini pas ada saya ya. Saya cuma dengerin aja. Dengerin, diam, nunduk ya, lihat kadang ya ini tapi nggak komen. Nah, karena pada saat tersebut itu yang bicara ibu saya langsung tanya sama saya, Le, karena saya orang Jawa, ibu saya Jawa kan gitu, Le, sing salah apa ya, aku mau ngomong gitu. Maksudnya ibu saya bilang, nah, ibu tadi ngomong apa yang salah? Karena itu di depan teman-temannya ibu saya senyum. ya ada lah Bu, tapi ya nggak usah di ini Bu. Nah, kalau ibu saya, oh ya, kalau beliau itu diem, nggak melanjutkan, berarti beliau tidak ingin dibuka. Saya ngikutin. Nah, setelah teman-temannya pulang, baru tanya, salahku apa tadi? Ya, baru saya, ibu mau saya koreksi? Iya mau, aku kan ya pengen masuk surga, jadi aku nggak pengen dosa terus menerus. Oh iya, maaf ya Bu, tadi ibu salah ngomong di sini, sehingga itu menjadikan ibu dicatat tidak baik oleh Allah Taala. Astagfirullahaladzim. Bapak ibu, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Nah, seperti itu. Nah, itu harus dikerjakan anak kepada orang tua. Berarti pengendalian nafsu itu di samping untuk menghindari salah kita di hadapan Allah, juga bisa menyelamatkan orang lain di hadapan Allah. Seperti itu Pak Ustaz. Iya, ya, jangan sampai orang tua salah benar apa enggak cocok langsung. Salah tuh mah, anu padahal di majelis. Iya. Nah, Ya jaga adab ya. itu nggak jaga adab itu namanya. Walaupun itu majelisnya itu lingkungan sendiri, tapi adab udah nggak dapet. Kita udah salah. Kemudian itu orang tua. Kemudian kita menjatuhkan martabat orang tua di depan orang lain. Itu sudah dosa. Kemudian kita merasa benar daripada orang tua, dosa lagi. Dari titik itu udah habis itu. Nah, disitulah yang harus kita kerjakan. Walaupun itu istri kita, mamanya. Istri kita itu salah, mamanya. Ya, istri kita salah di depan teman-teman kita, di teman-teman semua lah. Itu salah itu hanya cuma dicubit dikit aja. Atau kita dengerin fisik, jangan teruskan. Dosa kamu selesai. Ya. Ngomonglah seperti itu agar istri kita itu tidak ngomong yang ngawur terus-menerus. Nah, itu nafsu pada istri kita itu mutmainah baik, dan ini kita bisik kepada istri kita itu karena banyak yang mendengar. Jangan dosa, berhenti. Sana ambil makanan, jangan ngomong lagi. Itu suami yang menyelamatkan istrinya, dan si istri harus tahu. Kalau umpamanya ngapain fisik-fisik, wah ini membuka front ini istrinya nih. Nah itu udah langsung diem aja. Kalau ngapain fisik-fisik sudah fokus ke kita, udah ini bisa kita lanjutin, selesai semuanya. Nah ini harus berhenti, kita harus berhenti bahwa istri kita ini sudah menjadi setan yang nyata. Bang Zeng, ada yang ingin disampaikan?
Ada yang Cukup disampaikan? jelas, cukup jelas. Semuanya jelas ya. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Oke, ada yang disampaikan lagi Ustaz sebelum kita tutup? Ya, saya hanya menggarisbawahi yang tadi bahwa berperang melawan hawa nafsu itulah yang terberat, itu memang benar. Sehingga apa yang dikatakan Rasulullah itu, walaupun pada saat selesai berperang di perang Badar tersebut, tapi gaungnya harus sampai sekarang. Nafsu itu tersulit. Nafsu itu tersulit, bukan hanya perang saja. Nafsu itulah yang tersulit di mana aja di lingkungan kita. Ayo kita aplikasikan bahwa kita itu walaupun tidak ada perang di negara ini, tetapi merangi hawa nafsu kita untuk kita merasa lebih hebat, benar, pintar, paling Islam sendiri. Coba kita perangi yang itu, karena itu ada unsur ujub, riya, bahkan sombong. Nah, itu harus kemudian kita lindungi keluarga kita dari nafsu-nafsu yang tidak baik. Itu harus, karena kita sebagai imam. Nah, itu memang harus belajar mulai saat ini. Kalau tidak, ya bisanya saya itu membantu itu ya di dunia ini. Kalau besok di akhirat nggak ada yang bisa menolong, nggak bisa. Karena yang hanya bisa menolong di akhirat siapa? Hanya Rasulullah Muhammad SAW melalui syafaat yang diizinkan oleh Allah Ta'ala diberikan kepada Rasul Muhammad. Nah itu, kalau kita nggak bisa. Kita hanya bisa membantu atau menolong sekarang di dunia ini. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam.